Halo guys, balik lagi ke channel gua Tunggal Wisesa. Nah, ini guys, ini hari yang menegangkan guys. Tanggal 4 Februari ini guys, dunia lagi bener-bener nggak baik-baik aja guys. Nah, ini kalian kalau ngerasa timeline medsos kalian isinya perang melulu guys. Well, kalian nggak salah guys. Jujur ya, gua bikin video ini sebenarnya agak deg-degan guys. Kenapa? Karena situasi antara Iran sama Amerika Serikat ini sekarang bukan lagi panas guys, tapi udah mendidih guys. Nah, ini kita lagi ngomongin potensi konflik yang bisa nyeret banyak negara guys, termasuk dampak ekonominya ke kita, ke Indonesia guys. Nah, ini buat kalian yang baru bangun atau yang baru lihat berita, nah ini gue bakalan spill guys semuanya secara lengkap. Apa yang terjadi di kemarin Laut Arab, dan kenapa jet tempur F-35 Amerika Serikat sampai turun tangan guys, dan kenapa pertemuan hari Jumat besok itu krusial banget guys. Kalian siapin kopi kalian, cemilan kalian, dan kita akan bahas semuanya di channel ini. Yuk, let's dive into it guys. Oke guys, kita mulai dari kejadian yang paling fresh. Baru banget kemarin, Selasa 3 Februari guys. Jadi gini ceritanya, di Laut Arab, ada kapal induk raksasa punya Amerika guys. Namanya USS Abraham Lincoln. Nah, ini bukan kapal nelayan guys. Ini kapal militer terapung yang isinya ribuan tentara jet tempur canggih guys. Nah, tiba-tiba satu drone pengintai punya Iran yang manuvernya tuh dianggap agresif sama US. Bayangin, drone ini terbangnya nyerempet-nyerempet dan ngarahin ke kapal ini, guys. Gak pakai lama, kapal ini langsung naikin jet tempur F-35-nya dan langsung ditembak guys drone-nya, guys. Gila. Nah, ini bukan latihan ya, guys ya. Ini real combat, real life, guys. Nah, ini Pentagon ini bilang mereka terpaksa nembak karena drone itu udah ngancem keselamatan armada mereka. Tapi di sisi Iran, ini jelas dianggap provokasi dari US, guys. Nah, bayangin aja, lo lagi main drone di halaman tetangga, terus drone-nya ditembak pakai shotgun, ya pasti marah kan? Nah, kejadian ini tuh nandain kalau kedua pihak jarinya udah nempel di pelaku, guys. Sedikit aja salah, sedikit aja blunder, nah ini bisa pecah perang besar, guys. Oke? Tapi dramanya belum kelar di situ, guys. Di waktu yang hampir bersamaan guys, kejadian serem juga terjadi di Selat Hormuz guys. Buat yang belum tahu, Selat Hormuz itu kayak lehernya ekonomi dunia guys. Hampir sepertiga minyak dunia lewat situ guys. Kalau selat ini ditutup guys, harga bensin di SPBU depan rumah lo bisa naik gila-gilaan guys besok pagi guys. Nah, laporan intelijen bilang kalau kapal-kapal cepat punya Iran plus satu drone nyoba buat ngeganggu, bahkan ada indikasi mau nyita satu kapal tanker berbendera Amerika guys. Nah, ini teknik klasik sebenarnya guys, kucing-kucingan di laut guys. Nah, untungnya di sana ada kapal perusak USS McFaul guys, yang langsung datang buat ngawal itu. Nah, akhirnya kapal-kapal Iran mundur guys. Tapi bayangin, tensinya di sana guys. Kapal tanker itu bawa minyak atau gas yang gampang meledak. Dikepung sama kapal perang di tengah laut lepas. Salah tembak dikit aja guys, it's over guys. Ini pemerintah Trump sekarang udah ngasih warning keras guys. Mereka bilang militer AS siap pakai kekuatan luar biasa kalau Iran macam-macam lagi. Dan katanya kekuatan luar biasa itu kode buat serangan besar-besaran guys. Bisa jadi nuklir maybe. Oke guys, terus apakah cuma adu tembak solusinya? Enggak juga guys, masih ada orang-orang pinter yang nyoba ngomongin baik-baik guys. Nah, ini rencananya guys, hari Jumat besok ini, besok banget guys, bakal ada pertemuan penting di Istanbul, Turki guys. Nah, ini harusnya momen buat nurunin tensi. Tapi namanya juga politik internasional, nggak ada yang simple guys. Drama behind the scene-nya itu ribet banget guys. Nah, ini kabar terakhir yang gue dapat hari ini guys. Iran mulai capek guys, mereka minta lokasinya dipindah guys, nggak mau di Turki, maunya di Oman. Nah, kenapa di Oman? Karena Oman itu emang sering jadi histori, jadi penengah atau penetral di Timur Tengah guys. Nah, mungkin Iran cuma ngerasa lebih aman di sana. Nah, yang bikin Amerika Serikat pusing guys, Iran ngasih syarat mutlak, mereka cuma mau bahas soal nuklir, titik guys. Dan mereka nolak bahas soal program rudal balistik mereka atau dukungan mereka ke kelompok-kelompok proksi di region itu guys.
Padahal buat Amerika, justru ugal-ugal itu yang bikin ngeri. Jadi ini kayak lo mau balikan sama pacar, tapi lo bilang, gue mau balikan, tapi lo nggak boleh bahas chat gue sama mantan ya. Ini susah kan guys. Nah, jadinya si pertemuan Jumat ini masih 50-50 guys. Kalau batal, wah siap-siap aja guys. Eskalasi makin gila guys. Nah, ini jadi apa poin pentingnya buat kita guys. Nah, ini jadi 48 jam ke depan ini kuncinya guys. Kalau pertemuan Jumat gagal atau Iran balas dendam gara-gara drone mereka ditembak kemarin, kita bakal lihat sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar berita di TV, guys. Nah, ini kita harus ingat, guys. Tahun 2025 kemarin, udah banyak serangan fasilitas nuklir Iran, guys. Januari 2026 kemarin, Iran juga baru aja rebut internal sama demo besar-besaran, guys. Jadi posisi pemerintah Iran sekarang lagi terpojok. Dan Hewan Bos kalau lagi terpojok, biasanya nekat. Nah, gue bakal pantau terus update dari pertemuan hari Jumat nanti, guys. Apakah jadi di Turki, atau pindah ke Oman, atau malah batal total. Nah, ini menurut kalian gimana, guys? Apakah perang terbuka bakal kejadian, atau diplomasi masih bisa nyelamatin keadaan, guys? Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar ya di bawah. Gue pengen baca opini kalian, guys. Nah, jangan lupa pakai kepala dingin ya diskusinya, guys. Nah, kalau kalian enjoy video ini, guys, jangan lupa like, share video ke teman-teman ini kalian biar aware, guys. See you next time, guys. Terima kasih.